Saham Astra anjlok. Tahun 2024 ini bukanlah tahun yang bagus buat saham Astra. Secara year to date, harga sahamnya udah ngalami penurunan sampai 20%. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah saham Astra ini masih bagus untuk investasi jangka panjang? Pertanyaan itu bakalan kita jawab di video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Oke, pertama yang bakalan kita bahas terkait Astra ini adalah kemunculan dari brand Build Your Dreams atau BYD yang udah masuk ke Indonesia. Banyak yang anggap kalau BYD ini bakalan menggerus pangsa pasarnya Astra di industri otomotif. Dan sentimen itulah yang jadi salah satu penyebab kenapa harga sahamnya Astra mengalami koreksi yang dalam banget secara year to date sampai 20%. Nah, menurut gue pribadi, sebenarnya emang bisa dan mungkin banget kalau BYD ini bakalan jadi penguasa di industri otomotif. Tapi sepertinya butuh waktu yang sangat lama. Dan itu pun belum tentu dia bakalan nyalip Astra. Kenapa begitu? Menurut gue, yang pertama itu karena Astra punya ekosistem bisnis yang lengkap. Kalau untuk kendaraan electric vehicle atau EV, Astra ini juga udah jual juga kendaraan dari hybrid EV kayak Toyota Yaris Cross, Toyota Innova Zenix, sama Toyota Corolla Cross. Selain itu, ekosistem untuk kendaraan EV-nya juga udah ada. Kalau mau beli spare part, udah ada Astra Auto Parts. Kalau mau ngecas mobilnya, udah ada Astra Auto Power sama Astra Auto Service. Terus asuransi mobilnya pakai asuransi Astra atau Garda Auto. Dan untuk pembelian mobilnya itu bisa pakai pembiayaan dari Fifth Group yang juga bernaung di bawah Astra Finansial. Itu pun belum termasuk juga ya kendaraan roda 2 yang juga masih dikuasai sama Astra. Sementara itu BYD meskipun udah jualan mobil dan udah laku banget beberapa bulan terakhir, tapi ekosistemnya masih belum seberapa dan masih proses untuk ngebangun pabrik dan infrastruktur yang mana itu butuh waktu yang gak sebentar dan investasi yang jumlahnya gede. Artinya dengan begitu, bukan nggak mungkin kan mobilnya BYD ini malah ngecas di stasiun chargingnya Astra Auto Power, yang mana itu malah bakalan jadi keuntungan juga buat Astra. Jadi dengan masuknya mobil BYD di Indonesia, justru itu malah berpotensi bakalan kasih keuntungan juga buat Astra. Alasan yang kedua itu karena Astra yang udah terlalu besar. Pas awal masuk, BYD itu ngeluarin dana investasi sebesar 20 triliun rupiah. Dana investasi itu dipakai untuk ngebangun ekosistem kendaraan electric vehicle. Fakta menariknya adalah uang 20,3 triliun itu bahkan masih lebih kecil dari laba bersihnya Astra yang udah bisa di atas 20 triliun dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan di tahun 2022 sampai di tahun 2023 itu udah mendekati 30 triliun. Di tahun 2023 bahkan udah lebih dari 30 triliun. Untuk free cash flow-nya juga rata-rata itu ada di sekitaran 20 triliun rupiah. Artinya untuk investasi sebesar 20 triliun itu ibarat uang yang kecil buat Astra dan kalau kita asumsiin ya, 20 triliun itu adalah valuasi perusahaannya PT BYD-nya Indonesia, maka akan sangat mudah kalau misalnya Astra ini mau mengakuisisi BYD dengan lebih dari 50% kepemilikan atau minimal jadi pemegang saham minoritas. Dan menurut gue ya, kalau memang bisa diakuisisi, ini juga bisa jadi keuntungan buat BYD juga sebenarnya. Karena dia udah bisa pakai infrastrukturnya Astra dan nggak perlu repot-repot lagi ngebangun terlalu banyak infrastruktur. Sehingga itu bisa ngurangin pengeluarannya dan dengan begitu itu bisa ngebuat mereka makin cepat untuk bertumbuh. Tapi soal akuisisi tentu itu balik lagi ke Astranya dan ke pengendalinya BYD Indonesia yaitu BYD Hong Kong. Apakah Astranya mau mengakuisisi dan apakah BYD Hong Kong mau ngejual sebagian sahamnya ke Astra? Kalau enggak, ya berarti nggak bakalan diakuisisi. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah BYD ini mampu untuk ngalahin Astra di industri otomotif? Atau Astra ini udah terlalu besar untuk disaingi sama BYD? Atau malah Astra bakalan mengakuisisi BYD Indonesia? Coba kalian tulis di kolom komentar, gue pengen denger opini kalian. Karena gue yakin banget, yang nonton video ini kalian banyak juga yang sebenarnya lebih paham daripada gue soal kenyataan di lapangan untuk industri otomotif, terutama soal Astra sama BYD. Coba ya kalian tulis opini kalian di kolom komentar. Nah, terus gimana dengan bisnisnya Astra yang lain? Nah, Astra ini kan punya segmen bisnis yang banyak dan beragam banget. Cuman yang kontribusi laba bersihnya paling signifikan itu cuman ada 3, yaitu otomotif, alat berat dan tambang, sama segmen jasa keuangan.
Jadi 3 segmen bisnis inilah yang kontribusinya paling gede terhadap bisnisnya Astra. Sisanya untuk segmen agribisnis, infrastruktur, teknologi, sama properti ini kontribusinya kecil. Nah, sekarang kita bakalan bahas bisnis alat berat dan tambangnya Astra, yaitu United Tractors atau UNTR. UNTR di kuartal pertama tahun 2024 ini ngalami penurunan sales secara year on year. Dan itu karena volume penjualan alat berat Komatsu yang turun cukup jauh di tahun 2024 dibanding tahun 2023. Yang mana ini ngebuat laba bersihnya UNTR juga ikutan turun. Sebagai penyumbang laba terbesar buat Astra, tentu penurunan labanya UNTR ini efeknya cukup signifikan ke labanya Astra yang juga turun. Nah, penurunan dari penjualannya UNTR ini tuh karena UNTR ini dari tahun-tahun sebelumnya dia udah banyak banget ngejual alat beratnya, efek dari lonjakan kenaikan permintaan untuk batu bara. Ini ngebuat pelanggannya UNTR jadi punya banyak stok alat berat dan akhirnya mereka nggak mau beli lagi atau ngurangin pembeliannya, yang mana itu ngebuat penjualannya UNTR jadi menurun. Selain itu, faktor permintaan batu bara yang udah turun dari tahun-tahun sebelumnya, efeknya juga cukup signifikan buat bisnisnya UNTR. Tapi sisi positifnya ya, UNTR ini masih terus investasi besar-besaran untuk nambah alat berat dan ngeganti alat berat yang udah rusak atau yang kualitasnya udah nggak bagus, itu diganti dengan yang baru. Yang mana ini bagus untuk pertumbuhan bisnisnya UNTR dalam jangka panjang. Jadi meskipun penjualan dan labanya UNTR ini turun di tahun 2024 dan mungkin juga turun lagi di tahun 2025, tapi dengan mereka investasi besar-besaran, menurut gue ya, dalam jangka panjang, UNTR ini masih punya prospek bisnis yang bagus. Nah, sementara itu, satu lagi segmen bisnisnya Astra yang kontribusinya juga cukup besar, yaitu segmen jasa keuangan atau Astra Finansial. Ini pertumbuhannya juga cukup signifikan ya, sebesar 12,2% year on year. Dan bisa dibilang pertumbuhan laba di segmen jasa keuangan inilah yang mampu sedikit menahan penurunan labanya Astra supaya turunnya nggak terlalu gede. Dan memang ya, kalau kita lihat di sini, kalau laba di segmen jasa keuangan, ini dalam beberapa tahun terakhir dari tahun 2017, ini pertumbuhannya bagus banget dengan rata-rata pertumbuhan itu 13% per tahun. Terus juga di tahun 2024 ini, total financing atau pembiayaannya Astra ini masih terus mengalami pertumbuhan. Mulai dari pembiayaannya TAF atau Toyota Astra Finance, Fifth Group, dan Surya Arta Nusantara atau SANF. Dengan pembiayaannya bertumbuh, tentu itu bisa kasih pendapatan dan laba yang makin bertumbuh juga buat Astra Finansial untuk kedepannya. Nah, kedepannya menurut gue ya, dengan ekonomi Indonesia yang masih punya potensi pertumbuhan yang bagus, Astra Finansial juga punya potensi pertumbuhan yang bagus dan bisa jadi katalis pertumbuhan yang signifikan untuk bisnisnya Astra. Nah, Astra ini kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, kita pakai asumsi free cash flow-nya Astra ini ada di 23 triliun, yang mana 23 triliun ini rata-rata free cash flow-nya Astra dalam beberapa tahun terakhir. Terus untuk estimasi pertumbuhannya Astra ke depannya itu ada di 4% per tahun. Terus price to free cash flow-nya di 12 kali di tahun ke-10 nanti. Dan return yang kita mau itu 15% per tahun dari saham Astra. Kita dapat di sini ya, harga wajarnya saham Astra ini ada di 5.955. Jadi di harga sekarang ya, di 4.500-an, ini Astra sangat undervalue dan menurut gue bagus buat buy and hold jangka panjang. Jadi apakah saham Astra ini masih bagus? Kalau untuk long term, jawabannya udah pasti iya. Karena Astra ini bisnis yang bagus dan valuasinya lagi murah. Tapi untuk 1 tahun ke depan, ini bisnisnya Astra bakalan ngalami penurunan. Kenapa begitu? Karena untuk penjualan mobil ini ngalami penurunan dan begitu juga untuk penjualan alat berat. Jadi untuk jangka panjang ya, Astra ini potensial banget, tapi untuk jangka pendek, ini menurut gua masih bakalan ada penurunan kinerja bisnis. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah saham Astra ini menarik untuk investasi atau sebaiknya dihindari? Silakan kalian tulis opini kalian ya di kolom komentar tentang saham Astra. Siapa tahu ya opini kalian ini bisa jadi ilmu tambahan buat penonton lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, klik like, share ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya ngebantu channel ini untuk terus tumbuh. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk beli saham, jadi keputusan itu balik lagi 100% di tangan kalian masing-masing. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.